Mengawali informasi yang pertama, sebanyak 7 fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menyampaikan pandangan umum terhadap diajukannya perubahan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Dalam penyampaiannya, Wakil Rakyat yang duduk di DPRD Banyuwangi menyoroti perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2022. Dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Michael Edi Haryanto, pandangan umum fraksi yang menyampaikan pertama, yakni Partai PDIP, disusul Partai PKB, Demokrat, dan seterusnya. Di dalam penyampaiannya, Wakil Rakyat yang ada di DPRD Banyuwangi menyoroti perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2022, di mana APBD tahun 2022 semula dianggarkan sebesar 2.989 miliar lebih. Lalu APBD tersebut saat ini ditambah menjadi 3.171 miliar. Sehingga dalam perubahan APBD tersebut terjadi penambahan sebesar 181 miliar atau 6% dari anggaran sebelumnya. Di hadapan Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugira, fraksi PDI Perjuangan dengan tegas mendesak ke depan pemerintah daerah Banyuwangi tak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, namun harus mampu mencari sumber pendapatan daerah tambahan agar lebih mandiri. Sehingga ketika ada persoalan ekonomi di tingkat nasional, Kabupaten Banyuwangi tidak berimbas secara signifikan. Selain itu, fraksi PDI Perjuangan juga meminta ada pengawasan yang ketat terhadap sejumlah dinas agar pelaksanaan belanja daerah dalam perubahan APBD tahun 2022 tersebut lebih efektif. Sementara itu, fraksi Demokrat berharap adanya tambahan anggaran dalam perubahan APBD tahun 2022 tersebut harus mampu meningkatkan perputaran uang di Banyuwangi dan harus memberi efek terhadap peningkatan ekonomi warga. Penambahan alokasi anggaran belanja secara signifikan hanya terkonsentrasi pada 2 SKPD, yaitu Dinas Pendidikan sebesar 344,9 miliar dan Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman sebesar 148,6 miliar. Hal ini tentunya kurang sinkron dengan kebijakan tematik Pemkab Banyuwangi yang difokuskan pada penguatan sektor strategis untuk pemulihan ekonomi berbasis pembangunan pedesaan dengan prioritas pada sektor pariwisata, UMKM, pertanian, peningkatan SDM serta infrastruktur. Sehingga keberpihakan anggaran belanja pada APBD global ini bisa sinkron dengan kebijakan alokasi anggarannya. Yang kedua, pada perubahan APBD ini ada tambahan dana yang disebut dari Silva tahun 2021, dana bagi hasil dari pusat, dana intensif daerah, serta selisih penjualan saham yang menjadi hak Pemkab Banyuwangi di Merdeka Cooper. Dari keempat sumber tersebut ada tambahan dana sebesar 536,1 miliar yang perlu dibelanjakan sesuai ketentuan yang berlaku. Fraksi kami berharap dana yang digelontorkan melalui mekanisme APBD ini akan berdampak adanya tambahan perputaran uang dan pemulihannya perekonomian di masyarakat, sehingga target pertumbuhan ekonomi akan bertambah lebih dari 4,27%. Apalagi target pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur targetnya sebesar 5 hingga 5,8%. Yang ketiga, dengan adanya slogan Banyuwangi Reborn, kami berharap dan mendorong agar target PAD juga bertambah lebih dari 518 miliar seiring dengan perputaran uang dan menggeliatnya ekonomi yang ada di masyarakat. Sejumlah fraksi DPRD Banyuwangi tersebut meminta penjelasan dari Bupati Banyuwangi dalam agenda berikutnya, yakni sidang paripurna jawaban Bupati. Abdul Aziz, JTV Banyuwangi.